Oke ya, sebelum saya mulai saya absen dulu dari Agil yang mana? Oke. Aina, Amelia, Ananda, Andrian, Angel, Anissa, Alga, Aulia, Azhar, Ajis, izin ke Walas atau gimana? Pakai apa izin? Azra, Bintang, Dani, Evan, Filza, Ana, Latifah, Lulu, habis ya? Lulu? Maksudnya udah habis? Sampai 18? Oke. Satu doang yang sakit hari ini. Sebelumnya baru pertama kali ya kita ketemu untuk tatap muka ini ya. Oke. Silakan kita mulai aja ya. Silakan dibuka buku paketnya yang punya. Oke, perhatian ya. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan informasi ya terkait tugas seni budaya. Ini berkaitan dengan nilai rapot ya. Seni budaya sebelum PTS kita masih daring ya. Itu tugasnya ada 4 ya di GCR. Ini saya akan cek yang belum ya. Di sini cuma satu orang yang tugas kedua. Ananda mana Ananda? Tugas kedua ya. Tugas kedua saya cek belum. Ya tinggal Ananda aja ya. Itu aja Ananda ya. Jadi seni budaya prakteknya baru ada satu ya, yaitu membuat seni lukis ini ya dari cat air ya. Itu ada di tugas kedua ya. Jadi kalau tugas kedua kosong, nanti di rapot di bawah KKM itu pasti merah ya, karena praktek kita cuma satu. Udah Ananda aja ya. Ananda setelah ini dikerjakan ya. Kalau udah mungkin dikirim ininya filenya. Oke. Enggak ada ya, kurang lebih rata-rata sih ngerjain semua. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam bab 3 ya. Kalau di saya ya, cuma kalau di kamu beda nih kayaknya. Berkreasi musik kontemporer. Coba silakan Ibu cari di bab berapa di paket, berbeda soalnya dengan saya. Berkreasi musik kontemporer. Di kamu apa? Musik kreasi ya? Apa? Oke, sama ya. Beberapa di sana? 3 juga ya. Musik kreasi, oke. Oke, yang lain tenang dulu ya. Saya akan jelaskan sedikit. Pertemuan kali ini kita sudah masuk dalam cabang seni, yaitu seni musik ya. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan kompetensi dasarnya. Yang pertama 3.1 untuk pengetahuan, memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Lalu untuk prakteknya 4.1 mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer.
Jadi kalian akan memainkan musik kontemporer dalam prakteknya kali ini di bab 3 ini. Bab 3 dan bab 4 ya. Oke, kita mulai aja atau saya mulai aja untuk pembahasan kontemporer atau musik kontemporer. Mendengar kata kontemporer ya, kira-kira apa sih kata kontemporer itu? Atau apa sih kontemporer itu? Ada yang tahu? Di sini ada yang tahu arti kontemporer? Atau menurut kalian sendiri kata kontemporer pernah dengar nggak kira-kira? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira apa ya artinya? Kalau menurut kalian sendiri boleh, menurut buku juga boleh, terserah. Jadi saya tidak berpatok. Kira-kira ada yang berani nggak? Maksudnya yang punya ada pengetahuan lah tentang kontemporer. Kontemporer itu apa sih? Sebelum saya lanjut lebih dalam. Musik yang dimainkan tanpa alat. Oke. Tanpa alat itu contohnya kayak gimana? Pakai apa? Oh iya nggak apa-apa ya. Terima kasih Angel ya. Kata Angel musik yang dimainkan tanpa alat ya. Oke, cuma masih belum tepat ya. Masih belum nyerempet dikit. Belum nyerempet ya. Masih kurang. Udah bagus keberaniannya. Oke, ada lagi yang berpendapat tentang kontemporer itu apa? Menurut kalian aja. Ya. Ada yang bisa jawab? Atau lihat buku, udah dapat di buku atau di mana? Udah dapat? Apa? Siapa namanya? Baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Oke. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atas suatu bayangan kebebasan sepenuhnya. Kontemporer dianggap sebagai salah satu gaya tertentu yang diartikan sebagai suatu sikap menghadapi ujung perkembangan seni yang hidup. Oke. Yang lain dengar nggak? Bisa kita tangkap, bisa kita rangkum ya. Coba silakan rangkum kata, nama kamu siapa? Nisa ya. Coba Ajis, mana Ajis? Nggak ada ya. Arga, mana Arga? Coba Arga rangkum dari pengertian si itu Anissa. Tadi Anissa nggak usah dibaca ulang ya, itu kan udah dibaca masih Anissa. Rangkum sedikit, dipersingkat dari seperti apa pengertian kontemporer. Intinya yang kamu ambil dari Anissa apa? Intinya apa si Anissa yang jelasin tadi? Kontemporer. Oke, itu aja. Oke, di terakhirnya coba di ujung pengertian ada poin itu. Di ujung pengertiannya. Musik yang tidak iya, nggak apa-apa terus. Iya. Oke, terima kasih banyak Arga. Jadi kontemporer tidak ada kaitannya dengan tradisional ya. Kalau berbicara tradisional berarti yang sudah lalu. Kata kontemporer itu kaitannya dengan modern ya. Jadi istilah modern dan kontemporer itu sama. Kalau modern apa artinya? Sesuatu yang saat ini atau masa sekarang atau masa depan ya. Sesuatu yang baru belum ada sama sekali ya.
Maksudnya kontemporer adalah tadi udah benar ya, tidak berkaitan dengan tradisi. Nah, saya bilang tradisi itu maksudnya sesuatu yang lalu. Nah, jadi musik kontemporer adalah sesuatu yang baru yang ada saat ini. Seperti itu ya. Simpel aja ya. Kontemporer itu artinya sama dengan modern. Mungkin kamu agak terkecoh cuma kata kontemporer doang ya. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Jadi musik saat ini atau musik modern. Oke ya. Lanjut ya. Dalam musik kontemporer, dalam pembuatannya, dalam kita membuat musik kontemporer, itu ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalian membuat musik kontemporer nantinya untuk praktek adalah membuat satu hal yang baru. Baru ini dalam artian tidak sama dengan aslinya, gitu ya. Istilahnya mungkin di aransemen dalam pengertian artinya ya, bukan mungkin. Jadi istilahnya itu adalah di aransemen dengan konsep kekinian. Nah, contoh musik kekinian itu apa sih? Musik seperti apa? Ada yang tahu nggak? Genre kekinian itu apa sih? DJ, tepat sekali ya. Musik elektronik DJ. Karena musik elektronik itu berkembangnya pada abad populer ini ya, abad 2000-an. 2010, 20 ya, udah musik yang sudah maksudnya tidak ada pada saat itu. Jadi dinyatakan modern ya. Musik EDM, musik DJ tepat sekali ya. Itu adalah karakteristik musik kontemporer, sesuatu yang berbeda. Nah, bisa juga misalkan musik tradisional itu digabung dengan musik pada saat ini, musik band misalkan. Contoh gamelan digabungkan dengan band. Nah, itu sudah termasuknya musik kontemporer. Sekali lagi, walaupun ada tradisi, tapi kan sudah dikolaborasi dengan musik modern. Nah, itu termasuknya juga dalam musik kontemporer. Kontemporer ini juga berlaku untuk semua cabang kesenian. Contoh dari tari, teater, musik rupa juga ada juga kontemporer. Karena arti kontemporer adalah sesuatu yang modern atau yang belum pernah ada. Jadi modifikasi ekstrim itu masuknya ke dalam kontemporer. Seperti itu ya. Lanjut untuk tekniknya, berkreasi musik kontemporer ini perlu diperhatikan dalam nanti kalian praktek ya. Sudah jelas yang pertama, lagu sudah jangan aslinya lagi. Dalam artian lagunya lagu daerah misalkan soleram misalkan. Nah, lagu tersebut ya jangan dimainkan dengan pianika saja misalkan atau recorder saja. Tapi bisa kalian kolaborasi dengan alat-alat musik yang lainnya ya, yang berbeda atau berbagai macam alat musik ya yang dari alam, dari sampah ataupun alat musik sebenarnya ya. Seperti mungkin ya simpelnya ya gitar atau perkusi ataupun pianika digabungin kan sudah berbeda dengan aslinya. Karena kalau musik daerah rata-rata cuma ini aja ya, cuma melodinya saja gitu. Soleram, sole itu cuma itu doang. Cuma melodinya aja. Terus kalau kalian lihat di YouTube lagu anak-anak misalkan apa jalan-jalan misalkan itu sudah modern karena sudah dibuatkan bandnya, sudah dibuatkan musiknya itu modern. Maksudnya tidak modern adalah ya cuma melodinya saja seperti yang monoton seperti itu. Lalu dalam musik kontemporer kalian perlu perhatikan adalah tekniknya ya. Masuk ke dalam teknik. Teknik dalam membuat karya musik kontemporer. Teknik itu apa artinya? Teknik itu apa? Skill ya, kemampuan. Kemampuan dasar. Kemampuan dasar bermain musik. Mungkin nggak semuanya bisa main musik ya. Di sini ada yang bisa main musik? Main keyboard ada? Ada yang bisa Anjel? Pianika, keyboard. Chord bisa kunci-kunci. Angel bisa. Gitar.
Gitar ada yang lain yang bisa? Ada yang bisa main gitar selain Angel? Angel bisa main gitar? Bisa. Yang lain? Ada yang bisa main gitar? Nggak ada. Main pianika bisa ya, pasti ya. Itu kan dari SD SMP ya. Yang main recorder ada? Yang main suling? Nggak ada. Nah, terus juga zaman sekarang ya, main drum aja udah pakai HP doang ya, kayak gitu. Main piano pakai HP doang. Main gitar pakai HP doang ya. Sudah modern untuk itu. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan kalian nanti dalam membuat karya musiknya seperti itu. Selanjutnya adalah menentukan melodi lagu atau menentukan nada dasar. Maksudnya adalah ya ini menentukan lagu apa yang akan kalian mainkan. Nah, lalu kalian aransemen dengan alat musik sekreatif mungkin. Sekali lagi alat musiknya ya tadi kan di HP juga udah ada gitar atau drum atau yang bisa main gitar langsung, main pianika langsung. Sudah digabung itu sudah menjadi kontemporer. Seperti itu ya. Jadi itu adalah konsep-konsep dalam membuat musik kontemporer. Jadi nggak terlalu sulit ya. Minimal ya maksudnya yang penting baru lah, tidak ada yang maksudnya berbeda dengan yang aslinya gitu. Oke ya, itu nanti persiapan kita. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang unsur-unsur seni musik. Perlu kalian ketahui juga ya, kelas 10 kita membahas musik tradisional. Kelas 11 kita membahas musik barat. Yang sekarang kelas 12 kita akan membahas musik kontemporer atau yang modernnya seperti itu. Nah, sebelum lanjut lagi, sebelum lebih dalam lagi, kalian harus perlu tahu juga ya unsur-unsur seni musik. Ada nggak di buku? Jadi harus ada unsur seni musiknya ya. Ada unsur ini agar menjadi sebuah karya musik. Oke ya. Untuk unsur-unsur seni musik. Oke, ada yang tahu? Salah satu aja sebutin apa salah satunya? Ada yang tahu? Unsur seni musik apa? Ada yang jawab? Berani jawab? Evan, mana Evan? Sebutin satu aja unsur seni musik. Kalau nggak ada di buku, ya menurut kamu aja. Sebut satu aja. Apa? Yang ada di musik itu apa sih? Nah itu aja. Biar nggak terlalu berpatok buku. Biar kamu berpikir aja. Satu aja sebut. Unsur dalam seni musik itu apa aja? Nah, sebutkan satu aja. Apa Evan? Cepat. Melodi. Bagus sekali ya. Melodi. Melodi adalah bagian dari dalam unsur seni musik. Bagus Evan, terima kasih. Lanjut. Filza mana? Filza apa? Sebutin satu aja. Ritme, ya. Ritme atau birama. Ada di buku nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya menurut kalian aja. Ritme atau birama. Nah sebelum bahas ritme, melodi dulu nih. Melodi itu apa sih? Kamu nyebut melodi ya, tapi melodi itu apa kira-kira? Minimal hal dasarnya itu tahu ya. Melodi apa? Angel apa Angel? Sering dengar kata melodi, harus tahu juga. Lupa. Hah? Ketukan, beda. Notasi? Susunan? Oke ya. Susunan, notasi atau susunan nada. Melodi itu adalah rangkaian ya, rangkaian nada. Melodi itu bukan cuma satu ya, tapi sudah disusun. Susun artinya sudah menjadi sebuah kalimat.
Do. Nah, saya sebut do doang itu bukan melodi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, misalkan gitu ya. Saya ngasal aja tuh ya. Itu sudah jadi melodi. Jadi sudah jadi rangkaian. Tentang lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Nah, itu sudah menjadi sebuah kalimat. Nah, makanya disebut melodi seperti itu. Lalu ritme atau birama. Ritme atau birama ini berkaitan dengan bunyinya ya. Atau iramanya ya. Jadi nadanya juga berkaitan dengan ritmiknya. Nih ya, saya contohkan Indonesia Raya nih ya. Indonesia tanah airku. Ini saya ritmenya nih ya. Nah, ini tanpa nada nih. Ini ritme yang disebut. Ritme atau ritmiknya. Nah, ritmiknya kalau didengar mungkin nggak ini ya. Nggak ada nadanya karena nggak ada nadanya. Kan cuma dibilang cuma ritmiknya aja. Nah, ini yang disebut ritmik. Nah, adanya melodi ini dia memberikan nadanya. Indonesia tanah air. Jadi sebuah lagu. Jadi ada dua unsur itu yang membuat sebuah lagu. Ritme, birama itu berkaitan dengan sekali lagi tentang temponya, tentang ritmiknya gitu ya. Lalu ada melodi dengan nadanya. Oke, baru dua, ada beberapa lagi berkaitan dengan unsur seni musik yang dasarnya nih masih belum ketemu. Dasar banget unsur seni musik itu butuh apa gitu. Apa aja unsurnya? Yang paling dasar itu masih belum dapat nih. Ada yang tahu selain ritme dan melodi? Baru dua. Ada harmoni ya. Benar sekali. Harmoni itu apa artinya? Harmoni cinta, harmoni lagu. Keselarasan ya. Jadi sesuatu yang sudah digabungkan, jadi berbagai instrumen nih, kelompok kamu instrumennya beda-beda, digabungin. Nah, itu menjadi sebuah keselarasan ya, yang disebut jadi harmoni. Harmoni itu berkaitan dengan yang indah ya. Tapi juga tidak indah juga ya, tapi maksudnya adalah itu berkaitan dengan ke kuping kita ya, pribadi sendiri, suka atau enggaknya ya. Tapi intinya adalah sesuatu yang selaras ya, sesuatu yang enak, biasanya harmoni. Oke, ada tiga, masih ada beberapa lagi, ada 6 di sini. Masih belum dapat yang sangat mendasar dalam unsur seni musik itu. Ini di tengah-tengah lah. Yang paling dasar apa? Ada yang tahu selain itu? Melodi, ritme, dan apa tadi ya? Harmoni. Ada lagi? Suara ya. Suara atau bunyi. Kalau nggak ada bunyi bukan musik ya. Gitu. Itu yang dasar banget ya dalam unsur musik. Suara. Suara itu ada yang bernada dan ada yang tidak bernada. Ya. Saya tanya, instrumen atau alat musik yang tidak bernada itu apa? Hah? Apa? Alat musik yang tidak bernada apa? Drum ya. Atau instrumen perkusi. Itu yang tidak bernada ya. Kalau saya tanya, instrumen perkusi yang bernada itu apa? Perkusi itu yang pukul ya. Yang dipukul. Yang bernada itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Alat musik yang bernada ada yang tahu? Marimba. Betul sekali ya. Atau xilofon, pernah dengar? Xilofon. Seperti itu ya. Terima kasih. Siapa namanya? Nama kamu siapa? Dani. Oke. Bagus ya, seperti itu. Lalu yang bernada ya seperti gitar, biola, keyboard itu hal yang mudah. Minimal bisa membedakan instrumen yang bernada sama yang enggak bernada. Nah, kalau biasanya instrumen yang tidak bernada hanya sebagai instrumen pemegang tempo biasanya. Pengatur tempo, pengatur ritme itu di dalam instrumen yang tidak bernada.
Gitu. Sedangkan yang bernada ini berkaitan dengan yang urusannya dengan melodi-melodi, harmoni. Nah, itu seperti itu. Oke, suara ya atau bunyi. Yang kedua ada ritme, ada melodi, ada harmoni. Ada 4. Masih ada lagi? Selain itu ada yang bisa jawab? Kita masih ada waktu 3 menitan lagi. Bintang mana bintang? Bintang selain itu apa? Ada lagi nggak? Menurut kamu aja kalau ini tadi, hah? Tempo itu masuknya birama. Ada lagi? Suara, ritme, birama atau tempo, harmoni, melodi. Nah, ada lagi? Kan suara nih bunyi doang. Kan bunyi doang. Nah, habis bunyi doang berarti ada, hah? Notasi masuk juga. Notasi ya. Notasi masuk juga. Notasi itu kaitannya dengan penulisan notnya. Dalam musik itu kalau kalian kuliah musik atau belajar musik lebih serius lagi, itu ada harus bisa notasi, harus bisa dituliskan gitu ya. Seperti sebuah karya untuk didaftarkan hak ciptanya perlu notasi agar tahu melodinya seperti apa. Seperti notasi itu yang do re mi fa sol la si itu. Yang angka-angka itu loh yang di main pianika itu namanya notasi atau not balok seperti itu. Oke, satu lagi adalah nada ya. Suara bunyi doang kaitannya. Yang kedua adalah nada, ada nadanya. Kalau nada kaitannya sama tangga nada, gitu ya. Do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si do itu adalah nada, tergantung nadanya dari mana. Tadinya ritme dan birama, melodi, harmoni, yang terakhir adalah notasi ya. Seperti notasi ada dengan yang tertulisnya ya. Seperti itu untuk unsur seni musik. Hari ini pembahasan kita sampai unsur-unsur seni musik ya dan penjelasan tentang musik kontemporer. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau ditanya dulu terkait musik kontemporer? Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau tanya tentang terkait kuliah musik atau kuliah kesenian? Atau ada yang berminat di kuliah bermusik atau kuliah keseni gitu ya? Nggak ada yang minat ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, cukup sekian ya. Terima kasih banyak udah hadir ya. Itu aja dari saya ya. Berarti kita lanjut di minggu depan ya. Sampai sini paham ya tentang kontemporer? Oke.